Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tidak ya mungkin bertanya ataupun berpikir di benaknya, ya celana dalam ini sebenarnya untuk apa sih? Ada nggak sih celana dalam yang sehat, kriterianya bagaimana? Ya jadi memang ada kriteria celana dalam yang sehat. Dokter ini bikin repot saja. Ya kan celana dalam ya celana dalam ya. Yang masalah itu ya nggak pakai celana dalam. Ya memang benar teman-teman ya. Ada ciri ataupun jenis celana dalam yang perlu kalian ketahui. Ini adalah celana dalam yang sehat dan direkomendasikan. Ya mungkin kalian kalau melihat di marketplace ya ada celana dalam yang lucu-lucu ya, lucu-lucu baik warnanya ataupun bentuk-bentuknya ya. Ada yang seperti telinga gajah ya, ada seperti balai gajah dan sebagainya ya. Mungkin lucu-lucu dan juga mungkin bisa jadi rekomendasi ya ke sahabat-sahabatnya. Tapi perlu diingat ini kira-kira sehat atau tidak. Perkara celana dalam ya memang tidak bisa dianggap remeh. Ya mungkin terlihat sepele tapi ini akan berpengaruh dan juga ada hubungannya dengan reproduksi pria. Ya kesehatan organ vitalnya. Mungkin dari dulu kalian celana dalamnya bentuknya modelnya sama-sama saja ya. Begitu-begitu saja. Padahal ya banyak jenis celana dalam dan juga sesuai dengan fungsi ataupun kegunaannya. Yang pertama, celana dalam biasa. Celana dalam biasa ini adalah celana dalam yang mungkin sering kalian jumpai, yang kalian temui, ya bahkan mungkin kalian sedang menggunakannya. Ini banyak model dan juga banyak warnanya. Celana dalam ini ya seperti digambar. Ya jadi dia menutup bagian pinggul tapi paha bagian atas dia biasanya terlihat. Kemudian celana dalam ini cocok digunakan untuk sehari-hari ataupun ketika melakukan olahraga ringan. Yang kedua, celana dalam pendek. Celana dalam pendek ini tidak berbeda jauh dengan celana dalam biasa. Jadi dia yang hanya membedakan itu adalah karetnya, karet lingkar pinggangnya ya sama posisi bagian belakangnya itu dia lebih ramping. Celana dalam ini dia umumnya menonjolkan organ vital kalian dan juga untuk melindungi fungsinya. Celana dalam ini ya biasanya digunakan ketika kalian berolahraga gym ya. Jadi ini cocok. Yang ketiga, boxer. Boxer ya biasanya tidak ada fungsi khusus untuk mempertahankan posisi Mr. P kalian. Ya jadi biasanya dia tidak mempertahankan posisi. Celana boxer ini dia mirip-mirip dengan celana pendek ya. Jadi dia sampai ke bagian tengah paha. Celana boxer ini ya biasanya pertukaran udaranya jauh lebih baik ya. Ya karena biasanya dipakai untuk kalian misalkan sedang bersantai-santai di rumah ya. Nah, ini akan lebih nyaman ya karena dia lebih adem ataupun lebih dingin. Yang keempat, boxer brief. Jadi ini adalah perpaduan antara celana boxer tadi dan juga celana dalam biasa. Ya jadi dia perpaduannya apa ya sampai ke tengah paha, kemudian dia lebih sedikit agak ketat ya, jadi dia ini lebih mempertahankan posisi Mr. P kalian karena dia agak ketat. Kelima, jockstrap. Jockstrap ini ya direkomendasikan ketika kalian sedang melakukan olahraga dengan intensitas yang berat ya. Jadi ketika kalian olahraga dengan intensitas berat ya sebaiknya pakai jockstrap ini. Karena jockstrap ini dia akan melindungi area organ vital kalian. Ya misalkan sedang bersepeda ya ataupun olahraga bela diri. Jadi dia akan menyokong ya organ vital kalian ataupun melindungi ya saat sedang olahraga. Ya walaupun begitu ya ini akan nyaman ketika kalian gunakan untuk olahraga dan juga dia sejuk dan juga adem. Dan yang terpenting adalah safety. Ya ada hubungannya kenapa memilih celana dalam itu penting ya karena gini ya kalau kalian menggunakan celana dalam yang tidak tepat ini akan mempengaruhi kesuburan, akan mempengaruhi testis ya pada pria. Karena secara tidak langsung ya jadi celana dalam ini misalkan kalian suka pakai yang ketat-ketat ya sedangkan kalian untuk bersantai dan sebagainya ini akan mempengaruhi ya testisnya itu nggak bisa turun naik. Ya dia mentok terus akan mempengaruhi suhu ya. Jadi akhirnya panas terus akan rusaklah kualitas sel spermanya. Ada beberapa tips ya untuk kalian ketika memilih celana dalam. Nah, yang pertama itu tujuan dulu.
Jadi tujuan apa kalian menggunakan celana dalam? Misalkan hanya untuk bersantai di rumah, ya jadi pilihlah celana yang untuk santai, misalkan boxer ya. Jadi itu lebih baik. Yang kedua, jangan pilih celana dalam yang terlalu ketat ya, karena ini bahaya, bisa berpengaruh terhadap kesuburan pria. Yang ketiga, bahan celana dalamnya. Jadi pilih celana dalam bahannya yang bagus ya, yang rekomendasi, jangan yang aneh-aneh. Pilihlah yang berbahan dasar katun ya, menyerap keringat, jangan yang karet dan sebagainya. Yang terakhir, ukuran celana dalam. Nah ini penting ya, jangan ukuran XL pakai L, jangan ukuran XL pakai M ya. Jadi ukuran itu harus sesuai, yang nggak terlalu ketat ya, dan juga nggak terlalu sempit ataupun menyakitkan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Kalian lebih suka pakai celana dalam yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.